Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara yang kita cintai pada bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Cham, kelas 12 IPA 2, perwakilan dari Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Beringin. Di sini saya akan ceramah singkat dengan judul Bijak Bermedia Sosial pada Saat Berbulan Puasa. Teman-teman yang soleh dan soleha, bulan Ramadan adalah bulan yang suci, adalah bulan yang sangat pasti kita memperbanyak pahala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesucian. Pada bulan inilah sebaiknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala serta sebaik-baiknya. Namun, berbeda dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini adalah tahun yang sangat mirip. Kenapa demikian? Karena pada tahun ini era digital semakin marak. Banyak sekali di kalangan kita yang menggunakan gadget, mulai dari yang berusia sampai yang belum berusia, seperti dari yang sudah orang tua, dewasa, hingga anak-anak yang masih sekolah, bahkan yang belum bersekolah. Miris bukan? Dengan era digital pada saat ini menjadi tantangan baru pula untuk kita menjalani ibadah puasa. Mengapa demikian? Karena banyak sekali dampak positif maupun negatif yang didapatkan dari handphone. Memang betul banyak dampak positif, namun tak kalah banyak pula dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Dan tidak semua orang tahu apa itu dampak positifnya, dan malah banyak cenderung ke arah yang negatif. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yaitu puasa itu adalah perisai. Jika salah satu dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian berkata kotor dan jangan pula bertingkah laku jahil, sombong, mengejek, ataupun menghina. Jika orang lain mengajaknya berkelahi atau menghinanya, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Malik. Apa aja sih dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari handphone? Yang pertama, bermain media sosial seperti IG, TikTok, Twitter, ataupun lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena saat kita bermain IG, TikTok, Twitter, ataupun yang lainnya, seringkan lewat konten-konten negatif. Tidak pun konten negatif, konten orang yang lagi viral yang sedang dihujat pada saat ini. Saat kita melihatnya, kita tertarik dan ingin juga ikut menghujatnya karena mungkin kita juga tidak suka dengan sikap dan tingkah lakunya, ataupun kadang kita ingin mengirimkan link itu kepada teman kita agar teman kita berita sih katanya. Jadi dari situ kita sudah melanggar dari hadis tidak boleh katanya bertingkah laku jahil, jadi mencela. Sedangkan pada saat kita bermain media sosial, kita jadi mencela. Bukan hanya itu, dari handphone ini pula banyak sekali dari kalangan kita menonton hal-hal negatif, bukan untuk menonton ceramah atau seperti tadi tren menonton Hafiz 30 juz. Mungkin ibu-ibu suka banget nih nonton Hafiz 30 juz, tapi anak-anaknya pasti nggak suka karena nanti diomelin sama orang tuanya. Mau itu bukan hanya dengan media sosial, kan banyak dilakukan oleh perempuan. Dampak negatif untuk laki-laki apa sih yang amat paling berbahaya? Yaitu bermain game online seperti ML, PUBG, Free Fire, ataupun sebagainya. Karena dari game online banyak melakukan hal-hal yang gak baik. Mungkin ada hal positif yang dapat ditimbulkan. Gak bisa kita langsung menghujat dengan bermain game itu menjadi hal negatif. Namun banyak pula hal negatifnya daripada hal positifnya. Seperti yang kita tahu, pada saat teman-teman kita bermain game online, dia akan sering berkata kotor.
sering mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Apalagi saat dia kalah dalam berperang di game itu, pasti sering mengucapkan kata kotor A, B, C, D, E, F, G, dan banyak selain itu. Karena daripada itu, bermain game online dapat membuat kita melanggar hadis Rasulullah yang mengatakan jangan berkata kotor. Bukan hanya itu, judi. Dulu judi hanya bisa dimainkan secara langsung, seperti kita datang ke tempatnya ataupun berkumpul dengan orang-orang. Namun sekarang judi hanya bisa kita lakukan saat kita sendiri. Bisa, karena di dalam handphone ini ada aplikasi untuk bermain judi online. Dari HP itulah kita bahkan banyak sekali yang bermain judi online. Miris sekali, bukan? Lalu bagaimana sih cara kita menghindari dampak negatif dari bermain handphone? Ada beberapa cara untuk kita menghindari dampak negatifnya. Yang pertama, kesadaran diri. Kenapa sih harus kesadaran diri? Karena dari setiap diri kita nggak ada yang mengetahui kapan ajal akan menjemput. Bisa saja esok ataupun bahkan malam ini. Karena ajal adalah rahasia Allah. Jadi kita harus menggunakan kesempatan yang amat besar pada tahun ini. Bisa saja ini menjadi Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Mungkin saja di Ramadan tahun depan kita sudah tidak bisa ikut melaksanakan ibadah-ibadahnya. Jadi kita harus menjalankannya dengan penuh cinta dan melakukan ibadah-ibadah yang banyak mendapatkan pahala. Batasi waktu bermain gadget atau sering kali kita saat bermain handphone lupa waktu sehingga kita meninggalkan ibadah-ibadah yang Allah berikan. Jadi saat kita bermain handphone baiknya kita menyetel waktu yang kita tentukan supaya kita tidak terlena saat bermain handphone. Yang ketiga, memilih konten yang bermutu. Sebagai makhluk Allah yang memberikan dengan akal dan pengetahuan, saatnya kita bisa memilih mana yang baik untuk kita. Jadi sebagai makhluk yang memberikan akal, kita harus bisa memilih konten yang positif, yang berguna untuk kita dan tidak membawa kita ke jalan kesesatan. Yang keempat, beribadah. Seharusnya di bulan suci yang amat kita sayangi dan cintai ini, kita memperbanyak untuk beribadah, seperti mengaji, sholat baik wajib maupun sunnah, dan melakukan hal baik lainnya. Karena dengan melakukan hal-hal baik, kita terhindar dari hal-hal yang buruk pula. Dan dengan melakukan ibadah, bisa membuat kita lupa akan hal-hal yang tak baik lainnya. Teman-teman yang soleh dan soleha, semoga Ramadan tahun ini menjadi ajang untuk kita saling memperbaiki diri. Karena orang baik bukanlah dia yang lebih baik daripada orang lain, namun dia yang lebih baik daripada dirinya di hari sebelumnya. Dan kita seharusnya dapat bersyukur. Kita yang dapat beribadah puasa dengan nyaman di rumah, ditutupi oleh atap rumah sehingga kita tidak merasa kepanasan, berbeda dengan para nelayan-nelayan yang lainnya atau pekerja lainnya yang harus berpuasa sambil di bawah teriknya sinar matahari. Jadi semoga di bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang berkah bagi kita semua dan kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Jika ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafin. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong maafin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.